Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu, dan rekan muda yang terkasih yang saat ini hadir di webinar Selasa malam bersama Romo Nano, dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dan salam jumpa kembali bagi kita semua di ruangan ini. Tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan proses membaca seluruh isi buku Kembalinya Si Anak Hilang dalam 5 pertemuan. Dan tentunya kita bersyukur Romo Nano membantu kita untuk memahami isi buku ini dengan lebih mudah, sehingga kedalaman maknanya lebih terasa. Malam ini dan Selasa yang akan datang, kita akan diajak Romo Nano untuk merepetisi isi buku ini. Karena isinya yang sangat bagus, mengandung banyak poin yang mendalam, dan tentunya dengan merepetisi, kita akan semakin tahu, semakin sadar, dan lalu menjadi semakin peka untuk menata hati, memilih yang baik dan yang tidak tentunya. Romo Nano pernah mengatakan bahwa webinar Selasa malam kita ini adalah latihan rohani. Dan salah satu ciri dari latihan rohani adalah pengulangan atau repetisi. Maka seri Kembalinya Si Anak Hilang kita ini akan ditutup dengan 2 webinar repetisi. Hari ini kita akan merepetisi anak bungsu dan anak sulung. Dan minggu depan, pastikan teman-teman tetap bergabung karena kita akan mengulang si Bapa dan menjadi seorang Bapa. Semoga 2 pertemuan repetisi yang akan menutup seri buku Kembalinya Si Anak Hilang ini akan membawa kita menyadari sisi kebungsuan dan sisi kesulungan dalam diri kita masing-masing, yang harapannya bisa membawa kita semakin menyerupai seorang Bapa. Teman-teman yang belum memiliki buku ini jangan khawatir, nanti di akhir acara kami akan menginformasikan kembali terkait pembelian buku. Baiklah, sebelum kita mulai, ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan kembali dan nanti akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Teman-teman mohon merename sesuai dengan nama sebenarnya dan mohon tetap menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Pertanyaan dapat dituliskan melalui direct chat ke 00 Q&A. Nanti di akhir acara, jika waktu masih ada, Romo akan menjawab secara langsung. Jika tidak, Romo akan menjawab secara tertulis yang nanti akan dibagikan melalui WA Group Community. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu, sehingga malam ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengenali perilaku si anak bungsu dan si anak sulung dalam buku Henry Nouwen. Kami mohon curahkan rahmat-Mu untuk Romo Nano dalam merepetisi si anak bungsu dan si anak sulung yang tuli terhadap bisikan cinta Bapa. Berkatilah webinar ini dengan jaringan internet yang lancar, dan bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mendengar suara Allah. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, selamat malam. Selamat malam Anita, Ya, selamat malam teman-teman semuanya. apa kabar Clayton, Romo? Clayton baik-baik saja. Hujan? Enggak, hari ini enggak hujan. Tadi Enggak sore hujan. hujan, Oke, semoga lancar. lancar. Oke, silakan Romo, kami siap mendengar. Oke, terima kasih Anita sudah mengantar kita semua dengan baik. Dan terlebih-lebih tadi Anita menyebut Santo Ignatius Loyola dan latihan rohani. Teman-teman,
Saya mau mempertajam, memperkuat yang sudah dikatakan oleh Anita tadi. Dalam buku latihan rohani yang dibuat oleh Santo Ignatius Loyola itu, Ignatius Loyola mengajari kita betapa penting 5 indera yang kita miliki. Indera untuk mencicipi asin, manis, gurih, pahit, eh, asam, dan sebagainya. Merasa, lalu mendengarkan, kemudian melihat, lalu membaui. Wah, ini bau sate ayam nih dari sebelah pastoran tempat tinggal saya ini. Wah, atau oh ini bau ayam panggang. Oh ini bau soto. Lalu yang kelima adalah menyentuh, meraba. Lima, lima indera ini adalah 5 potensi yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita untuk sampai pada yang namanya pemahaman, pengertian, ngerti, paham, understanding. Jadi kalau saya pinter menggunakan 5 indera ini, maka saya akan mengetahui banyak hal. Mengetahui dengan cara yang sangat kuat karena melihat, mencium, mendengar, mencicipi, menyentuh. Gitu. Dan 5 unsur inilah yang membuat kita itu pinter atau nggak pinter. Sebagai sebuah contoh ekstrim ya teman-teman, sebagai sebuah contoh ekstrim nih. Orang buta kan nggak bisa melihat tuh. Dan orang tuli nggak bisa mendengar. Tetapi dia bisa tahu ini garam atau ini gula lewat mencicipi terus ada cara lain untuk mengetahui bahwa oh ini namanya gula, oh ini namanya garam gitu. Nah, saya mengajak Anda semua teman-teman untuk menggunakan 5 indera ini untuk memahami em, buku Kembalinya Si Anak Hilang, lukisan Rembrandt, dan kisah Lukas semakin dalam, semakin kuat. Ignatius Loyola sendiri juga pernah mengajari kita semua untuk yang paling penting itu bukan banyaknya hal yang kita baca. Saya sudah membaca 100 buku, tapi tidak pernah mendalam. Berbeda dengan, oh saya sudah membaca buku ini 100 kali. Artinya tingkat kedalaman, tingkat detailnya pemahaman akan lebih kuat. Maka seperti tadi eh, sudah dijelaskan oleh Anita, malam hari ini dan minggu depan saya mau mengajak teman-temanku sekalian menggunakan 5 indera ini untuk memahami si bungsu, si sulung, si bapa makin dalam, makin kuat. Karena saya berharap apa yang kita ketahui ini tidak berhenti pada waktu Anda mengikuti webinar ini dengan mengatakan, oh buku itu bagus, tapi nggak merubah saya apa-apa. Oh webinar itu bagus, tapi tidak merubah apa-apa. Oh PowerPoint-nya Selasa malam itu bagus banget, tapi tidak merubah apa-apa. Saya berharap dengan membaca buku Kembalinya Si Anak Hilang, dengan mengikuti webinar Selasa malam ini, kisah tentang seorang bapak yang mempunyai 2 anak itu merubah saya, merubah Anda. Ini tujuannya. Dan dengan ini juga saya mau mengatakan
webinar Selasa malam yang kita miliki bersama ini adalah sebuah praktek konkret latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Dan kalau kita sudah berbicara tentang latihan rohani Santo Ignatius Loyola, itu berarti tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan, tetapi pengetahuan yang merubah cara saya mengambil keputusan, pengetahuan yang merubah cara saya melihat hidupku, hidup orang lain, pengetahuan yang memperbaiki dan melengkapi pemahaman saya tentang Allah Bapa. Kisah tentang seorang bapak dan dua anaknya ini menurut saya kurang lebihnya bisa diringkas dengan bahkan yang sedang kita lihat ini ya. Kisah ini sebetulnya mau mengatakan bahwa di satu sisi saya punya eh, saya punya sisi bernama anak bungsu. Meskipun secara biologis saya memang anak bungsu, tetapi anak sulung, anak nomor dua, anak nomor tiga pun punya sisi anak bungsu. Setiap orang juga punya sisi anak sulung, setiap orang punya sisi bapak. Dan setelah kita membaca, ikut webinar, dan mungkin ngobrolin isi buku ini dengan teman-teman, aku, Anda, teman-temanku menjadi semakin sadar untuk berproses menjadi seorang bapak. Malam hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk lebih mencermati sisi kebungsuan kita itu kayak apa aja sih? Um, Fenomena kebungsuan itu seperti apa saja sih? Malam hari ini kita akan melihat saripati si anak bungsu dan si anak sulung. Minggu depan kita akan melihat lagi, mengulang lagi, merepetisi lagi sisi-sisi kebapaan itu seperti apa, dan kita diundang untuk akhirnya menata sisi kesulungan dan kebungsuan, mengembangkan sisi kebapaan dengan menjadi seperti seorang bapak. Mari kita masuk ke fenomena si anak bungsu ini. Sebelum kita masuk ke detail-detail si bungsu itu seperti apa, saya mau menyampaikan dua kesimpulan utama dari bungsu. Yang kesimpulan pertama, setelah saya baca lagi, saya lihat-lihat lagi, saya cermati lagi seluruh PowerPoint tentang si bungsu dan penjelasan Henry Nouwen tentang si bungsu, saya sampai pada poin-poin yang sedang kita lihat ini. Yang pertama, si bungsu itu berpersepsi atau berpikir bahwa yang namanya kebahagiaan itu identik dengan having, mempunyai. Kalau saya tidak mempunyai, maka saya tidak bahagia. Kalau saya mempunyai sesuatu, saya akan bahagia. Semakin banyak yang saya miliki, saya akan semakin bahagia. Nah, keinginan untuk having atau memiliki itu membuat dia menjadi serakah. Dia meminta harta warisan yang menjadi bagian dari keluarganya. Dan setelah dia mendapatkan harta warisannya itu, dia punya modal untuk pergi supaya bahagia. Dan perginya kemana? Dia pergi ke tempat yang jauh, dan di tempat yang jauh itu dia shopping. Kebalikannya
atau ironinya adalah ternyata makin banyak dia shopping, makin banyak dia membelanjakan yang dia miliki, dia pikir akan bahagia, ternyata malah kebalikannya. Dia semakin kekurangan sampai pada titik terakhir kehabisan. Dan di situ dia mengalami kesepian, kekeringan, ditinggalkan, dan tidak punya apa-apa lagi. Nah, sampai di sini saya mau kembali lagi. Teman-teman cermati prosesnya dari tahap ke tahap. Persepsi yang keliru tentang bahagia, terutama berpikir tentang having itu bahagia, ternyata membawa orang kepada keserakahan, shopping, akhirnya kering. Dan dengan kata lain, itu logika yang ditawarkan oleh dunia. Dan si bungsu, dan itu berarti kita juga, kita mengikuti tawaran dari dunia itu. Dan ternyata ketika kita mengikuti tawaran dari dunia itu tak kunjung bahagia. Karena Henry Nouwen memberi satu istilah lagi. Dunia itu menawarkan cinta yang bersyarat. Kamu akan bahagia kalau begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Kalau kamu begitu, kamu akan begini. Dan ada satu istilah lagi yang eh, menjadi poin penting dalam perjalanan si bungsu adalah ternyata dalam hidup kita itu selalu ada suara yang dari kedalaman diri kita, dan kalau kita ikuti suara yang berbeda dari suara Allah itu, dan itu adalah suara dari dunia, itu kita tidak akan mengalami sebuah kebahagiaan. Teman-teman, ini kesimpulan pertama yang saya tawarkan kepada Anda untuk Anda pikir-pikir lagi, Anda cermati lagi benar tidaknya logikanya. Dan kalau Anda setuju, silakan Anda pakai untuk terutama pegangan ketika harus mengambil keputusan-keputusan penting. Saya perlu melakukan ini atau tidak? Cermati kesimpulan yang pertama ini, dan lalu ada kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua, kebalikan dari kesimpulan pertama tadi. Inilah persepsi-persepsi yang benar tentang kebahagiaan. Persepsi benar tentang rumah. Setiap orang punya rumah, tetapi banyak orang yang tidak sadar atau tidak paham arti yang sejati dari rumah. Orang kebanyakan berpikir rumah adalah kaitannya dengan bangunan. Sementara yang dimaksud dengan Henry Nouwen, dan kalau kita belajar dari kisah si bapak ini, rumah yang dimaksud bukan hanya bangunan fisik. Rumah yang dimaksud lebih nanti kaitannya dengan poin yang kedua, yaitu suara dari Allah. Suara dari Allah itu mengatakan, kamu anakku yang terkasih. Maka ketika saya mendengarkan, memahami, yakin, percaya, menikmati bahwa Allah mencintaiku, itulah rumah. Bukan bangunan fisik lagi. Bahkan sebetulnya bukan terkait dengan relasi kita dengan ayah, ibu, saudara-saudari kandung kita. Dan bagaimana Allah menempatkan saya sebagai putranya, putrinya, itu adalah martabat keputraan. Nah, apa yang dimaksud dengan pertobatan sejati? Pertobatan sejati itu berarti
berubah dari persepsi yang keliru tentang macam-macam hal tadi, lalu mulai menggunakan persepsi yang benar. Teman-teman, itu tadi pengantarnya. Semoga Anda tidak kesulitan memahaminya, karena pengantar tadi sangat membantu kita untuk mulai masuk lebih detail ke fenomena si bungsu. Mari kita lihat gambar yang sedang kita lihat di slide ini. Ini gambar yang jarang kita lihat, karena gambar yang sering kita lihat adalah gambar anak bungsu yang dipeluk oleh bapaknya. Ini gambar yang menurut saya sangat menarik karena mengilustrasikan momen ketika si bungsu ini serakah. Momen ketika si bungsu mengatakan, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi milikku." Dan si bapaknya murah hati, dia memberikan sejumlah uang yang menjadi jatah si anak bungsu itu. Kita lihat si sulung ada di sana, dia sedang menjadi anak yang baik-baik saja. Di situ ada seorang perempuan, saya tidak tahu itu siapa, apakah istrinya si sulung atau ibunya anak bungsu dan anak sulung. Kembali ke yang utama adalah ini momen ketika si bungsu serakah, durhaka. Dan dengan itu bisa kita ambil kesimpulan, siapa saja ketika dia durhaka, ketika dia serakah, dia pergi dari rumah. Siapa saja yang tidak menghormati relasi anak bapak, adik kakak, pergi mengikuti dorongan egonya, dia pergi dari rumah. Dia memutus relasi. Dan akhirnya, ya dia on the way ke rumah yang jauh. Henry Nouwen menambahkan lagi, momen ketika siapa saja menjadi durhaka, serakah, itu berarti dia melakukan sebuah penolakan radikal. Dia melakukan sebuah pemutusan relasi. Dia meniadakan pengalaman masa lalu yang menunjukkan adanya relasi antara bapak anak, kakak adik, anak dengan rumah, anak dengan lingkungannya. Dan ini sebuah kedurhakaan, ini sebuah pembunuhan karena si bapak yang belum meninggal sudah dimintai warisannya. Dan itu berarti seperti atau sinonim atau senada dengan yang namanya mengharapkan kematian si bapak. Dan momen seseorang yang meninggalkan rumahnya karena mengikuti dorongan untuk having, karena mengikuti fantasinya untuk shopping, itu berarti sebuah momen dia tuli atau sebetulnya menulikan diri terhadap bisikan cinta. Kok kayak romantis banget? Memang romantis. Karena sebagai seorang bapak, dia selalu mengatakan kepada anak-anaknya, "Anakku, engkau itu sangat berharga untukku. Engkau ini anak yang sangat kukasihi." Nah, si bungsu kita ketika ada di momen itu kita tuli terhadap suara itu. Karena kita lebih mendengarkan suara lain. Dan suara lain itu bernama keserakahan, karena persepsi yang keliru bahwa supaya bahagia itu adalah memiliki banyak, bisa belanja apa saja yang saya inginkan, tidak terbatas oleh kekurangan dana.
punya dana banyak, bisa membeli banyak. Itu adalah momen meninggalkan rumah. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Nowen sendiri, si bapak ditinggal pergi oleh si anak. Tentu saja kalau dari sisi si bapak itu, eh, si bapak tentu sedih sekali ya, prihatin gitu. Duh, anakku kok meninggalkanku, anakku kok memiliki persepsi yang keliru ya. Kok dia berpikir bahwa bahagia itu berarti memiliki uang banyak. Dari sisi si bungsu yang sudah pergi dengan 2 kantong berisi uang itu, dia pasti berpikir, yes, ini waktu yang saya tunggu-tunggu, punya uang banyak, bisa membeli banyak. Tanpa bungsu sadar, momen ketika dia lari membawa 2 bungkus uang berisi uang banyak itu, artinya dia pergi. Dan itu juga berarti sebuah pengkhianatan. Relasi yang ada antara bapak dan anak itu kayak diputus, dipotong oleh si anaknya. Dan tidak ada ikatan lagi dari pihak anak. Ini penting teman-teman. Kalau si bapak pun mengiyai pemutusan relasi itu, maka kata pulang tidak ada lagi. Karena dari kedua belah pihak sudah menutup pintu dan menguncinya. Yang menarik perhatian saya adalah si anak lari itu seperti memutus tali atau melepas tali dan meninggalkan tali itu. Tetapi dari pihak si bapak tetap memegang tali relasi itu. Si bapak tetap membuka pintu. Suatu ketika nanti si anak akan kembali, pintu masih terbuka. Kendati si anak sudah menyatakan dirinya, sorry bapak, aku sudah pergi. Tadi saya sudah menjelaskan tentang rumah, dan ini lebih eksplisit. Rumah berarti momen ketika saya mendengar suara, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah momen ketika seorang anak itu diciptakan oleh Tuhan. Mulai dari hari pertama dia diciptakan sampai nanti dia berusia 9 bulan 10 hari itu ya. Jadi ini hari ke-0 ketika dia tercipta di rahim ibunya. Itu adalah momen ketika pencipta mengatakan kepada bakal ciptaannya ini, engkau anak yang kukasihi. Ayo kamu hidup. Dan dia tahap demi tahap berkembang, telinganya, hidungnya, kepalanya, tubuhnya, perutnya, dan seterusnya sampai utuh dan akhirnya lahir. Momen berikutnya adalah ketika si anak ini lahir, keluar dari rahim ibunya, dan setelah dibersihkan, dia dipeluk oleh ibunya, dipeluk oleh bapaknya. Engkau anakku yang kukasihi. Teman-teman, setiap orang, masing-masing dari kita punya momen rumah. Punya momen ketika Sang Pencipta mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan momen ini abadi, tidak pernah hilang. Kecuali saya menganggap itu tidak ada. Tetapi dari pihak pencipta akan selalu ada. Termasuk juga bapak, ibu, ketika si anak lahir pun sebetulnya mengatakan, anakku, kami menyayangimu. Nah, itulah rumah. Dan menurut saya, tugas bapak ibu adalah
semestinya terus-menerus menggaungkan, menyuarakan, mengatakan kepada anak-anakmu kalimat yang dikatakan oleh Bapa kepada kita itu. Itu tugas mulia Bapak dan Ibu. Tugas kita sebagai anak, meskipun Anda itu sudah seorang bapak atau kakek, seorang ibu atau nenek, tugas kita sebagai anak adalah jangan pernah berhenti mememori, merasakan, mencicipi, mengingat lagi sampai pada tingkat keyakinan aku dicintai Allah. Aku adalah anaknya Bapa. Aku ini dikasihi oleh Dia. Nah, teman-teman, ketika saya mengingat itu, saya berada di rumah. Bahkan boleh dikatakan ketika saya berada di rumah itu, rumah yang artinya fisik gedung menjadi relatif lagi. Dan sebaliknya, sebagus-bagusnya rumah fisik, sebagus-bagusnya desain interior sebuah hunian, tetapi kalau tidak ada spirit roh rumah ini, maka bangunan itu hanyalah sebagai a house, bukan a home. Maka idealnya home dan house menjadi satu. Sehingga siapapun yang pergi dari house itu akan selalu merasa uh, homesick, kangen rumah. Karena apa? Di rumah itu aku disayang. Henry Nouwen menjelaskan lebih detail lagi ya teman-teman. Sebelum manusia pertama bernama Adam itu melakukan kedosaan, Adam itu mempunyai momen berada di rumah ketika dia diciptakan oleh Allah Pencipta, dan Allah Pencipta mengatakan, kamu kuciptakan sesuai dengan citraku, gambarku, keinginan suciku. Maka di titik ini sebetulnya Adam itu anak yang terkasih dari Bapa. Hanya ketika nanti dia melakukan kedosaan, dia pergi dari rumah. Dia memutus relasi dengan bapaknya. Walau sebetulnya ya si Bapa tidak pernah melepaskan relasi itu. Teman-teman, poin yang dikatakan oleh Nouwen di halaman 57 menjadi catatan yang sangat penting untuk memahami suara dari Allah yang mengatakan engkau anak yang kukasihi. Catatannya adalah suara ini lembut sekali, lembut sekali. Dan ini suara yang sangat lembut ini hanya bisa didengarkan kalau kita hening, diam, mendengarkan hati kita. Baru kita bisa sampai pada momen mendengarkan, merasakan suara lembut itu, tetapi punya daya yang sangat kuat. Sekali lagi, Henry Nouwen menjelaskan tentang suara dari Allah itu. Ketika Yesus sebagai manusia, ya, Yesus kan manusia 100% kan, sebagai manusia, ketika Yesus dibaptis, di momen itu Yesus mendengarkan suara dari Allah. Engkau anak yang kukasihi. Dan ini mengingatkan saya, kita semua teman-teman, di momen sekian menit, oke lah, jam, ketika kita dibaptis. Ada yang baptis bayi, tentu nggak ingat. Ada yang baptis dewasa, lebih mudah diingat. Di momen baptis itu, teman-temanku, itu adalah peristiwa iman yang sangat penting. Di momen itu, Allah mengatakan yang ada di lingkaran biru itu, anakku, engkau kukasihi, aku berkenan padamu.
Yesus mendengarkan lagi suara itu ketika dia berada di puncak Gunung Tabor. Itu dijelaskan di Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Itu momen yang mengkonfirmasi, menguatkan, meneguhkan kepercayaan diri Yesus sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa. Nah, teman-teman, kalimat kasih dari Allah itu yang disampaikan kepada Adam, pada Yesus, itu didengar atau dikatakan juga kepada siapa saja. Berarti termasuk kita semua. Kita semua punya kemungkinan atau kita semua punya momen itu. Dan tugas kita adalah mengingat-ingat terus momen itu. Dan momen itu tidak pernah terjadi hanya satu kali. Tetapi terus-menerus terulang. Atau dengan kata lain, suara dari Allah itu abadi. Seperti suara dari Spotify yang bisa diakses yang gratisan ya, nggak usah membayar ya, yang tidak berbayar, yang gratis itu bisa diakses kapan saja. Nah, teman-teman, ini sangat penting karena siapa saja yang bisa mengkoneksikan dirinya dengan suara itu, dia akan terdampak luar biasa. Dia akan menjadi percaya diri, dia punya harga diri yang sehat. Karena dia percaya diri, dia punya harga diri yang sehat, dia bisa menghibur orang lain. Kalau dia mengalami penolakan dari temannya, dari keluarganya, dari siapapun, dia tidak akan terguncang. Karena apa? Dia punya pondasi yang sangat kuat. Pondasinya adalah kepercayaan dia disayangi oleh bapaknya. Dan ketika dia diajak oleh bapaknya menanggung penderitaan, hal-hal yang sulit, dia punya kekuatan untuk menanggung itu. Jadi teman-teman, sampai di tahap ini, menurut saya betapa pentingnya momen-momen ketika saya bisa menyadari suara dari Allah itu. Momen-momen ketika saya menyadari status keputraan, keputrian kita sebagai anaknya Bapa. Ketika saya kabur, memahami, mendengarkan, meyakini status keputraan, keputrian kita itu, fondasi kita rapuh. Sekali lagi, mendengarkan, memahami, meyakini suara dari Allah itu merupakan tempat tinggal yang sejati. Dan tempat tinggal yang sejati itu dengan sangat mudah bisa diakses di kedalaman lubuk hati kita. Seperti seseorang yang ada di belakang atas saya ini, dia memasuki keheningan, dia menggunakan imajinasinya, fantasinya, 5 indera yang saya jelaskan tadi, melihat dengan mata batin, mendengarkan dengan telinga batin, sampai pada momen dia mendengarkan, engkau kukasihi, aku berkenan padamu. Itu kamu berada di rumah. Oke, sekarang saya bergeser ke hal lain yang tidak kalah pentingnya. Masih tentang suara. Dan suara ini dari sumber yang berbeda. Frekuensinya berbeda. Kontennya berbeda. Dan suara ini dari yang jahat. Suara ini nyaring, penuh janji, sangat menggoda. Yesus pun mengalami suara ini. Yesus pun digoda oleh sang sumber suara ini.
dari roh jahat. Dan begitu kita mendengarkan suara ini, kita mengikuti suara yang berbeda dari Allah ini, kita menjadi si bungsu yang serakah, durhaka, pergi dari rumah, tuli terhadap bisikan cinta, dan berada di negeri yang jauh. Suara ini punya ciri membuat saya tidak percaya diri dengan kalimat, aku ini memang nggak pantas dicintai kok. Aku ini tidak berprestasi, maka aku tidak diapresiasi. Terus menerus suara ini tuh memperlemah kita, membuat kita menjadi minder, harga diri rendah, tidak percaya diri, badannya lihat itu badannya menunduk, persepsinya keliru, mempertanyakan, aku memang nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak akan pernah maju. Ya, teman-teman, ini penting. Ini kita alami setiap hari. Dan suara itu yang berasal bukan dari Allah itu, lihat teman-teman, itu muncul bisa dari orang tua kita malahan, dari guru kita, dari teman-teman kita, dan juga dari media sosial. Karena itu kita harus betul-betul jeli. Siapa saja yang hadir dalam webinar ini ya, entah Anda itu orang tua, Anda guru, mari kita lebih selektif ketika kita mau mengatakan sesuatu yang sangat penting, terutama ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Please, cermati kata-kata yang dipilih. Upayakan jangan mengatakan atau tidak mengatakan kata-kata yang destruktif banget. Misalnya, kamu ini memang bodoh. Mungkin harus mengatakan dengan kalimat yang lain. Anakku, kayaknya kamu harus bekerja lebih keras lagi deh. Karena potensimu tuh besar, tapi pemahamanmu belum sebesar potensimu. Ayo, ayo, kamu harus bekerja keras lagi. Ketika ada orang yang marah, dendam, iri, menunjukkan karakter nafsu, serakah, gampang konflik, mudah bersaing. Nah, fenomena-fenomena itu menunjukkan orang-orang itu atau kita mungkin mengikuti suara yang berbeda dari Allah. Karena kalau kita mendengarkan suara yang berasal dari Allah, nggak ada tanda-tanda itu. Marah, iri, dendam. Nggak ada. Karena persis kebalikannya. Dan kalau kita mendengarkan suara dari yang berbeda itu dari suara Allah, kita akan mengikuti suara, kita akan menjadi menunjukkan fenomena-fenomena ini. Takut kalau tidak disukai, takut kalau dicuekin, takut kalau disalahkan, takut kalau disingkirkan, takut kalau kalau em, kalau tidak kalau diabaikan. Maka betapa pentingnya kita terus-menerus menyadari ketika saya merasakan ketakutan, ketakutan, ketakutan. Nah ini teman-teman, perasaan takut itu harus dicermati akarnya. Sangat mungkin, besar kemungkinannya, ketakutan itu akarnya adalah suara lain yang berbeda dari suara Allah. Oke, itu tadi sudah tentang suara Allah, hasilnya positif, suara yang berbeda dari suara Allah, hasilnya membuat kita negatif. Sekarang poin yang berbeda lagi, tentang mencari kebahagiaan, tetapi di tempat yang salah. Mau beli es krim,
tapi perginya ke apotek. Mau beli obat, tetapi malah perginya ke biksue. Kita ingin sesuatu, tetapi tempat kita nyarinya salah. Nah, dari sini saya mau mengajak Anda untuk sebetulnya untuk berefleksi. Apa yang kuinginkan? Kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, sudah tepatkah aku memilih tempat dan cara untuk mengalami dan mendapatkan kebahagiaan? Nah, itu pertanyaan refleksi yang baik untuk memasuki penjelasannya. Pada dasarnya, kita itu berada di dua titik ya. Titik pertama adalah kita itu bisa sangat dekat dengan Allah, mendengarkan suara Allah, berelasi dengan Allah, bekerja sama dengan Allah. Walaupun di dunia kita bisa bekerja sama, bisa dekat dengan Allah, bisa berelasi sangat dekat dengan Allah. Tetapi kita juga sangat mungkin berada di dunia, menikmati dunia, di dunia, menikmati kenikmatan dunia dan lupa Allah. Si anak bungsu itu menunjukkan proses yang ditunjukkan oleh gambar ini. Dia berasal, dia sebelumnya berada di rumah ini, keputusan karena dia serakah itu membuat dia pergi dari rumah miliknya Allah, terus menceburkan diri ke dunia, memiliki dunia, dimiliki dunia. Semakin jauh saya lari dari rumahnya Allah, maka ya saya akan tidak mudah mendengarkan suara dari Allah. Dan saya akan lebih jelas terang benderang untuk mendengarkan suara-suara dari dunia. Bahkan ikut bermain dengan logika dunia, tawaran dunia, cara bermain dunia. Dan saya berada di permainan dunia, saya ada di logika keduniawian itu, ini tanda-tandanya. Saya dikritik, saya mengerjakan sesuatu, terus sebetulnya saya sudah merasa all out. Tapi ada yang mengkritik, minumannya nggak enak. Wah, itu sudah membuat saya marah. Ditolak, saya rasanya tersiksa sekali. Atau kebalikannya, dipuji sedikit saja. Wah, rasanya sudah berbunga-bunga, sudah euforia luar biasa. Ibaratnya teman-teman, kalau saya itu menjadi manusia duniawi yang jauh dari Allah, itu simbolnya seperti perahu kecil dari kertas di tengah samudera. Gampang digoyang sana, digoyang sini gitu. Nggak punya jangkar yang kuat. Em, ya ini tadi sudah saya katakan, saya labil, saya mudah diombang-ambingkan. Dan seluruh tenaga saya itu habis hanya untuk mempertahankan diri. Capek, tapi nggak kunjung bahagia. Sudah habis-habisan, tapi kayak nggak mendapat banyak gitu. Nah, mari kita cermati betul-betul ungkapan dari Nowen ini ya. Em, Dunialah yang menentukanku. Trennya sedang begini, aku ngikutin. Trennya berubah, aku mengikuti. Caranya sudah ganti, saya ganti caranya. Saya ditentukan oleh dunia. Lingkungan di luaran saya itu yang menentukan saya. Ternyata itu keliru. Sebetulnya yang benar adalah apapun trennya, seperti apapun situasi yang ada di luar diriku, aku yang menentukan
mau ikut atau tidak, mau tetap begini atau berubah. Aku yang menentukan. Tidak berarti mengikuti perkembangan zaman itu salah. Betul, selama saya yang menentukan, bukan dunia, bukan orang lain, bukan komunitas yang mendikte saya. Saya yang mengambil pilihan. Gitu. Ada cukup banyak orang yang tidak percaya bahwa dia dicintai. Ada banyak orang yang tidak banyak mengalami banyak bukti bahwa dia dicintai. Ada banyak orang yang masih butuh pembuktian-pembuktian. Maka mereka, mungkin kita juga ada di dalamnya, selalu bertanya, apakah saya betul-betul diterima? Apakah saya betul-betul dicintai? Apakah betul-betul saya ini mendapat tempat yang spesifik di hatimu, di hati kalian, di keluarga ini, di komunitas ini? Kalau saya terus bertanya seperti itu, maka saya belum mendengarkan suara dari Allah itu. Atau dengan kata lain, Nowen sendiri mengatakan dengan sangat tajam, saya dikuasai oleh dunia. Nowen menggunakan ungkapan lain lagi yang sudah sering kita dengarkan, yaitu logika jika. Kamu akan saya terima jika kamu memenuhi syarat ini. Kamu akan saya cintai jika kamu begini. Jika kamu begini, kamu akan begitu. Jika kamu tidak begini, kamu akan begitu. Teman-teman, ini sangat penting. Ini terjadi setiap hari dalam diri kita. Perbudakan dunia itu menggunakan kata jika. Saya akan mencintaimu jika kamu begitu. Kamu akan saya beginikan jika begitu. Cinta bersyarat itu memperbudak. Cinta yang bersyarat itu khas tipikal duniawi. Dan itu tidak akan membuat saya bahagia. Dan cinta duniawi adalah dan selalu bersyarat. Bahkan kita, Anda, teman-teman, sangat sering masih menghidupi cinta bersyarat ini. Dan kalau saya masih hidup untuk memenuhi cinta yang bersyarat atau mensyaratkan banyak hal kepada orang lain, ya kita masih jauh dari Allah dan kita ada di logika dunia. Dan sayangnya kita sangat lekat dengan yang ditawarkan oleh dunia. Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, nafsu makan, nafsu minum, pemuasan seksual. Ini sangat menarik dan kita sangat mudah menjadi lekat seperti gambar perempuan yang punya lemari isinya macam-macam dan lekat dengan itu nggak mau diambil satu persatu, nggak mau kehilangan. Dan lalu kita menjadi seperti perahu kecil dari kertas di tengah-tengah lautan itu. Saya menemukan gambar yang menarik, gambar seorang perempuan yang melekatkan diri atau dilekati oleh seorang cowok yang cowok itu sebetulnya simbol dari uang dolar Amerika. Dan gambar ini saya pakai untuk mengatakan saya lekat pada hal-hal yang bersifat material. Dan ketika saya melekatkan diri pada hal-hal yang material ini,
saya akan terus-menerus kecewa. Saya tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sangat mendalam. Nah, ketika saya melekatkan diri pada hal-hal yang duniawi, ketika saya mendengarkan suara yang berbeda dari suara Allah, sama dengan saya pergi dari rumah, saya mengembara di tempat yang jauh, dan saya akan mabuk seperti di ilustrasi ini, dan akhirnya nanti tidak akan mencapai kebahagiaan. Dan dengan kata lain, saya menjadi hilang. Tidak dimiliki oleh siapa-siapa, tidak memiliki siapa-siapa, tidak punya sesuatu untuk membuat saya punya pegangan untuk bisa survive. Dan ini sungguh sangat berat karena saya tidak punya tempat untuk tinggal. Saya tidak punya siapa-siapa untuk berelasi. Dan ini sudah ada di dekat kematian. Fenomena hilangnya anak itu digambarkan oleh Rembrandt dengan bentuk kepala yang gundul dari si anak bungsu itu. Juga ditunjukkan dengan kaki yang melepuh, sepatu yang rusak. Dan um, meskipun meskipun si anak bungsu ini kehilangan rambutnya gundul, hidupnya menderita, nampak dari bajunya yang sobek-sobek, kakinya yang sakit itu, ada satu hal yang sangat penting, teman-teman. Kita cermati anak panah itu. Anak panah kuning itu menunjuk belati kecil. Dan belati kecil itu simbol dari sesuatu yang sangat eksistensial bernama martabat keputraan. Dan martabat keputraan ini sebetulnya harta yang sangat berharga, yang jauh lebih berharga ketimbang uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun. Kalau martabat keputraan ini hilang, sungguh kita tidak punya apa-apa lagi kalau kita nanti mati. Mati sudah tidak jadi siapa-siapa. Tetapi kalau saya ini masih mempertahankan martabat keputraan, saya tetap punya harga yang sangat tinggi. Memang si anak bungsu ini sudah bukan jadi putra bapaknya lagi, tetapi Nowen menunjuk satu permainan kata yang sangat menarik. Si anak ini memang kehilangan martabat keputraannya, tetapi dia tetaplah seorang putra dari bapaknya. Sehingga martabat keputraan, status keputraan, kalau kita ya mungkin sama dengan akte kelahiran. Akte kelahiran yang menunjuk bahwa aku adalah anak dari bapak bernama ini, ibu bernama ini. Nah, akte kelahiran ini yang menjadi pegangan saya untuk menuju ke rumah bapak, menuju ke rumah ibu, untuk hadir sebagai anak dan diterima kembali. Maka betapa pentingnya martabat keputraan, status saya sebagai putra. Meskipun kembali ke gambar awal ya teman, meskipun status atau meskipun dari pihak saya sudah menyobek-nyobek akte itu, memutus relasi, tetapi dari pihak si bapak, akte itu masih utuh. Sehingga ketika saya kembali, saya masih mempunyai status
sebagai anak. Memang perjalanan dari hilangnya seluruh harta, perjalanan dari momen saya hilang untuk kembali ke rumah sangat panjang, jauh, berat, tidak mudah. Tetapi paling tidak, meskipun dari tempat yang jauh, destinasi, arah, tujuan kepulangan itu sudah tepat karena menuju ke pribadi bernama Bapak. Meskipun si bungsu ini sudah sadar, aku on the way ke rumah Bapak bukan sebagai anak, tetapi sebagai orang upahan. Namun, itu sudah merupakan proses yang tepat. Karena nantinya si bapak akan menerimanya sebagai anak, bukan sebagai orang upahan lagi. Nah, Nowen mengatakan, ketika si bungsu ini on the way ke rumah bapak, masih berpikir menjadi orang upahan, itu bukan pertobatan yang sejati, karena pondasinya tidak benar. Saya ulangi lagi, ketika si bungsu ini on the way ke rumah bapak, tetapi masih berpikir sebagai orang upahan, ini belum tepat. Dan yang saya katakan tidak tepat tadi mirip dengan ini. Allah tetap menyediakan status keputraan. Tetapi saya merasa tidak pantas. Aku jadi orang upahan saja. Bapa sudah mengampuni. Si anak merasa dia memang durhaka, tidak pantas jadi anak, jadi orang upahan saja. Teman-teman, ini sungguh sangat penting. Di satu sisi, Bapak itu sudah menerima, tetapi saya merasa tidak pantas. Momen ini disebut Allah sudah mengampuniku, tapi aku tidak mampu mengampuni diriku sendiri. Dan ini sebetulnya situasi di mana saya masih hilang. Walaupun sudah ada di pelukan si Bapak. Yang betul adalah melihat Bapak menempatkanku sebagai anak. Dan aku sebagai anak menerima bahwa aku diterima sebagai anak. Sekali lagi saya ulang. Yang betul adalah saya mampu melihat Bapa menerimaku sebagai anak. Dan aku menempatkan diriku sebagai anak yang diampuni, bukan sebagai orang upahan. Dan situasi itu tadi, kalau dikatakan oleh Nowen di halaman 81, anak bungsu yang sadar diterima oleh Bapa, sadar sebagai anak yang diterima Bapa, bukan sebagai orang upahan, itu mirip dengan seorang bayi yang kembali masuk ke rahim ibunya. Aman, nyaman, disayangi, dikasihi. Teman-temanku, semoga dengan penjelasan yang panjang kali lebar, Anda bisa mendapatkan poin-poin yang penting. Saya cukupkan sekian bagian si bungsu. Mari kita mencoba mengendapkan apa yang paling menarik dari yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan.
Halo teman-teman. Panjang ya. Semoga em, dengan nanti PowerPoint yang saya buat ini akan dibagikan kepada Anda semua seperti biasanya lewat Gradle, sehingga Anda bisa mendalami lagi. Kita lanjut dengan bagian yang kedua. Ini lebih singkat, tetapi saya berharap Anda bisa menangkap dengan baik. Si sulung. Ini kok kesimpulan saya seperti ini ya teman-teman. Kita kita terbiasa memahami kisah Lukas itu melihat hanya si bungsu yang hilang. Setelah membaca bukunya Nowen ini saya seperti disadarkan, ternyata si sulung juga hilang loh. Dan hilangnya itu tidak seperti si bungsu, hilangnya si sulung itu tidak pergi secara fisik, tetapi tetap berada di rumah. Dan hilangnya itu lewat cara berpikir dia. Kalau saya beri istilah, pergi dan hilangnya si sulung seperti penguin yang naik kapal dalam bentuk payung itu, dia pergi dengan cara mengikuti persepsi yang salah. Dan persepsi yang salah itu membuat dia hilang, dan hilangnya atau membuat dia pergi, lalu hilang, dan hilangnya dia dikuasai oleh perasaan iri, marah, dendam, cemburu, mengeluh terus. Apakah apakah si sulung itu bisa ditemukan diajak pulang? Dalam ceritanya, si bapak itu sudah mencari dan menemukan si sulung yang pergi dan menghilang itu, tapi tidak dikisahkan apakah si sulung mau menerima ajakan bapak untuk pulang dan pulangnya dengan cara merubah persepsi yang salah tentang Allah. Maka di situ saya menulis si sulung sudah ditemukan oleh si bapak dan si sulung sudah diajak pulang oleh si bapak, tapi tidak ada keterangan si sulung mau atau tidak. Maka kata mau saya akhiri dengan pertanyaan, mau nggak ya si sulung diajak bapaknya untuk pulang? Caranya pulang adalah merubah persepsi. Karena secara fisik si sulung tetap berada di rumah, tapi hatinya ada di luar rumah, pergi jauh dan hilang. Maka Nowen tuh menurut saya keren sekali karena dia mengatakan si anak sulung pergi dan menghilang dengan cara persepsi yang salah tentang bapaknya, tentang adiknya, terutama tentang bapaknya. Dan secara fisik dia hadir di situ, tapi dia hanya melihat, mengamati. Maka Nowen menggunakan istilah sang pengamat utama. Teman-teman, ini sering kita alami. Dalam sebuah peristiwa yang sangat penting, kita hanya mengamati, melihat, dan tidak terlibat. Kita yang memasang jarak. Sebetulnya dari peristiwa yang terjadi, kita sudah diundang untuk mendekat gitu. Tapi saya yang mempersepsi peristiwanya keliru. Maka ketika persepsi saya keliru, perasaan saya juga keliru. Keputusan yang saya ambil juga keliru. Ini ungkapan dari Nowen yang menurut saya sangat penting dan perlu kita camkan baik-baik. Ketika saya iri hati dan saya membiarkan tetap berada dalam perasaan iri, itu berarti saya pergi dan hilang. Teman-teman lihat gambar si sulung itu berada di tempat yang jauh, sedang tangan dilipat, wajahnya nggak bahagia, hilang dalam keiri hatian.
Nah, lalu si Nowen memberi penjelasan lebih detail lagi. Lalu saya beri istilah ciri khas si sulung. Ini perlu kita pahami, syukur-syukur dihafalkan supaya kita tahu ketika kita atau melihat orang lain dalam situasi ini, lalu kita bisa mengatakan, ah, ini sedang menjadi si sulung. Saya menciptakan istilah saya sendiri ya. Eh, Merasa berprestasi, merasa berjasa, tapi tidak mendapatkan apresiasi. Padahal ngarep banget gitu. Pengen banget diapresiasi, ditepuk tangani, dikasih hadiah, diberi tempat khusus gitu. Tapi nggak ngalamin itu. Nah, istilah merasa berprestasi, berharap diapresiasi, berharap diapresiasi, tapi tidak diapresiasi, itu saya simpulkan dari kalimat si sulung kepada bapaknya. Saya telah bekerja amat keras di ladang Bapak, tapi saya tidak pernah mendapatkan hadiah istimewa dari Bapak. Ya, ini sering kita lakukan, bukan, teman-teman? Nah, ini juga perlu kita waspadai sebagai ciri kasih sulung. Kita orang yang taat, kita orang yang memenuhi kewajiban kita, tapi nggak bahagia. Kita terbebani. Kita melakukan pelayanan, 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 lalu merasa dimanfaatkan. Nah, ketika saya melakukan pelayanan, lalu merasa dimanfaatkan, berarti kita menempatkan diri sebagai budak. Kita berada di rumah eh, supaya dekat dengan orang tua, tetapi malah direpotkan oleh banyak hal dan kita mengeluh. Itu artinya kita terbelenggu. Ciri kasih sulung yang lain adalah selalu memilih taat, tetapi motivasinya adalah supaya orang lain tidak kecewa. Sekali lagi, ini penting. Saya melakukan sesuatu yang baik, tapi demi orang itu, bukan demi sayanya. Dan itu sangat potensial kita menempatkan diri di tempat yang rapuh. Salah satu bentuknya adalah mudah iri. Ini ini istilah dari Henry Nouwen yang bagus sekali. Pergi, menghilang, padahal berada di rumah. Fisik ada di rumah, tapi pikiran, hatinya jauh di luar rumah. Nah, istilah itu pergi dan hilang padahal tetap berada di rumah untuk mengatakan ketika saya mengadili orang lain, ketika saya menghukum orang lain, ketika saya marah, dendam, dingin, cemburu pada orang, itu saya pergi dan hilang walau saya di rumah. Dan kalau saya membiarkan situasi itu berlama-lama, itu merusak hati saya. Saya menghancurkan diri saya sendiri. Saya hancur bukan karena orang lain menghancurkan saya. Sayalah yang menghancurkan diri sendiri dengan cara-cara saya menilai orang lain. Ngeri bukan teman-teman? Yang merusak bukan orang lain. Saya sendiri yang merusak. Ini, ciri-ciri ini ada dalam diri kita juga nih. Ada orang lain yang diterima dengan luar biasa, iri. Ada orang lain yang sukses, kita punya prasangka, analisis-analisis yang negatif. Ah, dia plagiat. Ah, dia karena dibantu. Ah, karena dia kan keponakannya itu. Ya mudah dong, mudah dong. Dan ketika kita membiarkan rasa iri, marah, cemburu,
dalam durasi waktu yang lama, kemarahan yang membeku dan yang menaun bertahun-tahun, itu kita menghidupi kesulungan kita. Dan itu dampaknya adalah negatif, destruktif. Untuk saya terutama, dan pasti orang-orang di dekat saya terpengaruh karena cara berpikir saya yang tidak tepat. Dan rasanya si sulung itu nelangsa. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya nelangsa sekali, dia sedang menghidupi kesulungannya. Menilai dirinya benar, tapi tidak mendapatkan apresiasi. Mengasihani diri sendiri. Hmm, merasa tidak pernah mendapatkan hak yang mestinya dia dapatkan. Nelangsa. Ciri kasih sulung yang lain adalah kecewa karena tidak diperhitungkan. Oh, dia diajak, dia. Aku nggak diajak ya. Kok orang itu tidak pernah berterima kasih pada saya ya? Padahal saya selalu nolong dia loh. Kok saya nggak diundang ya? Padahal yang lain-lain yang sebetulnya relasinya nggak dekat, mereka diundang loh. Saya yang dekat kok nggak diundang ya? Teman-teman, kalau saya bertanya-tanya seperti itu, kalau Anda berpikir, bertanya seperti itu, tuh kita berada dalam kesulungan diri kita. Dan lalu jadinya kecewa. Ini sama merasa berjasa, tapi tidak dihargai. Dan kalau saya membiarkan terlalu lama dengan cara berpikir yang salah, menghasilkan perasaan-perasaan yang salah, dan berlama-lama dalam situasi itu, lalu saya memberi istilah tidak sadar, membiarkan diri dikuasai oleh kekuatan gelap yang hebat. Mengapa kekuatan gelap? Karena menghasilkan perasaan negatif. Hebat karena apa? Kuat dan lama. Nggak enak berada dalam situasi marah berlama-lama. Nggak nyaman berada dalam situasi iri berlama-lama. Dan ini ciri kasih sulung juga membanding-bandingkan ya. Dia melakukan ini dapat penghargaan begitu. Dia melakukan itu mendapatkan penghargaan itu. Aku melakukan ini itu aku tidak pernah dapat penghargaan. Membanding-bandingkan itu juga ternyata membuat saya yang menderita dan melihat orang lain lebih beruntung. Saya sial, orang lain beruntung. Saya menderita, orang lain bahagia. Ternyata ini persepsi. Dan persepsi ini keliru. Hasilnya keliru. Dan ketika saya berpersepsi yang keliru itu, biasanya ini hasilnya. Saya tidak bisa ikut bergembira ketika diajak oleh orang lain untuk bergembira. Saya berada dalam persepsi perasaan negatif, diajak masuk lingkaran situasi momen yang positif itu. Selama saya tidak merubah kenegatifan, saya tidak akan pernah berpikir dan merasa positif. Dan itu membuat jarak makin jauh. Si bapak mengajak anaknya pulang, si bapak mengajak anaknya ikut dalam kegembiraan, tapi si anak yang diajak ini nggak mau merubah persepsinya. Artinya jarak antara anak-anak dan bapak ini tetap segini.
Padahal si bapak mengajak ini dihilangkan gitu, menyatu begini, tapi si anak nggak mau, jaraknya tetap ada. Bukan bapak tidak mengundang, tetapi si anak yang memilih untuk tidak memenuhi undangan si bapak. Ini gambarnya mirip yang tadi, ungkapannya eh, mirip yang tadi juga, membiarkan diri dikuasai oleh kegelapan. Em, Semua diamati, membiarkan diri dikuasai oleh kegelapan itu fenomena ketika kita, teman-teman, menganalisis orang secara negatif dan kita membiarkan analisis yang negatif itu mempengaruhi keputusan saya. Entah datang, entah menjaga jarak, entah lalu menggosipkan, entah lalu saya tidak mau tahu dengan peristiwanya gitu. Membiarkan diri dikuasai oleh kegelapan itu dampaknya destruktif untuk saya, untuk relasi saya dengan orang itu. Betapa susahnya si anak sulung itu kembali ke rumah. Walaupun dia secara fisik ada di rumah. Dan ternyata, teman-teman, ciri-ciri kasih sulung itu ada di dalam diri kita. Tidak terkecuali ketika saya membiarkan rasa iri, kecewa, putus asa, marah, tetap ada di dalam diriku, dan apalagi saya merasa itu semua benar, analisisku, dan orang lain itu salah, saya menderita seperti si sulung. Di rumah, tapi sebetulnya saya pergi dan menghilang. Dari situ saya mau mengerucut ke poin ini. Si bungsu itu pergi secara fisik dengan kekurangan ajaran, kedurhakaan, kebejatan dia itu. Dia having fun, dan itu hilang. Tapi dia kembali, diterima bapak, dipestakan. Si sulung pergi dan hilang dalam kemarahan, kekecewaan, iri hati, dan tidak dikisahkan dia pulang. Padahal ciri-ciri kasih sulung itu ada dalam diri kita juga. Nah, maka pertanyaan yang saya lingkari dengan lingkaran oranye ini menjadi sangat penting. Bagaimana caranya supaya si anak sulung ini bisa pulang, teman-teman? Atau saya kalimatkan dengan subjek kamu. Bagaimana caranya kamu ketika dikuasai oleh kesulunganmu supaya bisa pulang ke rumah dan ikut berpesta bersama Bapak? Sayang, kita sudah diundang pesta. Ada lembu muda Tambun loh. Itu wagyu. Wah, dipanggang enak itu. Pasti ada minuman-minumannya enak ya. Bir Corona atau wine atau ya ada orang yang senang teh, ada yang senang lemon tea. Makanan, minuman tersedia, lagu-lagu yang lagu-lagu yang menyenangkan itu. Tapi saya masih diikat oleh rasa marah. Gimana caranya melepaskan diri dari kemarahan? That is the question. Mari kita lacak jawabannya apa. Jawabannya sebetulnya intinya ini. Merubah persepsi yang salah. Si orang yang menilai angka di bawah itu 6 benar.
Tapi kalau dia kekeh hanya menilai nomor 6 doang, dia akan menderita. Karena dari sisi lain, angka itu 9. Maka baik orang yang menilai itu 9 maupun orang itu menilai 6, ya ada baiknya pindah posisi. Oh, ternyata 9. Eh, bener ya. Kamu tadi ngomong 6 ternyata 6 gitu. Jadi teman-temanku, saya belajar ketika saya melihat situasi sebagai sesuatu yang benar dan orang lain menilai itu salah, saya mau untuk tidak cepat panik. Saya mau terus berlatih mencoba berada di sepatu orang lain, lalu menilai situasi dengan berada di sepatu orang lain itu. Benar juga ya. Kalau saya dari sudut pandang ini, ternyata seperti itu ya. Ini teman-teman, ini kuncinya, merubah persepsi. Sesekali berada di sepatu orang lain, lalu melihat dari sepatu orang lain. Jangan terus-menerus berada di sepatu kita sendiri. Cara untuk pulang, bagaimana sih Sulung? Sulung, kamu mesti sadar bahwa kamu nggak bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk bisa pulang, untuk bisa happy, untuk bisa ikut berpesta. Kamu tidak pernah bisa jadi penyelamatmu sendiri terus. Di sini teman-teman, Anda perlu rendah hati. Saya butuh orang lain untuk membantu saya berubah dari marah menjadi pemaaf, dari iri menjadi ikut bergembira. I need someone else. Saya butuh orang lain membantu saya. Kalau saya tidak pernah rendah hati seperti ini, aduh, capek deh. Saya akan berada di rumah terus. Saya akan berada di luar rumah terus. Lama sekali. Maka saya harus mulai berpikir, saya butuh Allah yang datang menemuiku dan mengajakku pulang. Dan de facto di kisah itu si Bapak sudah keluar rumah, mengajak saya, mengajak si sulung pulang. Ini yang saya maksud tadi dengan sesekali berada di sepatu orang lain. Dan si orang lain ini sudah bergerak mendatangiku menolong. Saya setuju dengan istilah yang dipakai oleh Nowen di halaman 114 dan itu saya pakai terus berulang-ulang. Kalimat itu adalah cara untuk pulang adalah menyadari kebenaran tentang Bapa atau merubah persepsiku yang salah tentang Allah. Persepsi yang salah adalah Bapa lebih mengasihi adikku ketimbang mengasihiku. Saya merubah itu dengan Bapa mencintai adikku dan juga aku dengan cara yang berbeda. Bapa ingin aku dan adikku bergembira makan bersama. Ya, ada perubahan persepsi. Dan ini perlu betul-betul kita menyadarinya dengan sangat baik, teman-teman, yaitu si Bapa betul-betul keluar dari rumah loh, mendekati si sulung. Ayo anakku, ikut bergembira bersamaku. Dan ketika mendekati si anaknya itu, Bapak membuat sebuah statement yang berbeda dengan cara berpikir anaknya. Si anak sulung semula berpikir itu milik Bapak dan aku tidak memiliki.
Aku ingin milik Bapak itu, tapi Bapak tidak memberikan. Ya, ini persepsi si sulung. Sementara persepsi si Bapak adalah anakku, milikku, milikmu. Bapak memberi hak kepadamu untuk mengakses apa saja yang menjadi milik Bapak. Karena yang menjadi milik Bapak, milikmu juga. Sekali lagi, merubah persepsi. Saya senang dengan dua kata itu. Allah mendesakku. Bukan dari jauh, "Oi, ayo datang." Allah secara fisik mendekati dan mendesakku. Ayo dong, ayolah untuk pulang ke rumah, untuk menyadari bahwa masing-masing anak itu unik dan untuk melihat saudaraku itu, orang lain itu saudara, bukan pesaingku, bukan ancaman bagiku, bukan orang yang toksik. Cara untuk pulang yaitu tidak berpikir tentang persaingan, tetapi masing-masing unik dan Bapak tidak membanding-bandingkan. Bungsu kamu lebih hebat daripada si sulung. Enggak, Bapak menghargai keunikan masing-masing dan mencintai dengan cara yang berbeda karena masing-masing unik. Dan Bapak itu menyediakan tempat yang unik, spesifik, spesial, khusus untuk masing-masing anak. Ya karena anak-anaknya berbeda. Ada yang senang sepak bola, ada yang senang tenis, ada yang senang karate, ada yang senang ada yang senang running gitu. Masing-masing diberi tempat. Saya melihatnya sama semua. Sehingga ketika saya tidak diperlakukan sesuai keinginan saya mudah cemburu. Cara untuk pulang adalah menyadari kebenaran tentang Bapak. Bapak memintaku untuk please hentikan dustamu. Hentikan cara berpikirmu yang keliru bahwa aku hanya mencintai bungsu. No, cara berpikirmu salah. Bapak memintaku, udahlah jangan mengeluh. Karena kerangka berpikirmu yang menghasilkan kamu mengeluh itu salah. Ini spektakuler, ini lain daripada yang lain karena no one memisahkan antara Bapa, Allah, dan Bapak biologisku. Teman-teman, ini peringatan yang sungguh sangat penting, sepenting yang sebelum-sebelumnya ya. Ada Bapak, ada Bapak. No one mengatakan, please jangan tergantung pada Bapak biologis kita untuk mendapatkan cinta. Mari bergantung pada Allah Bapa. Karena Bapak biologis kita itu tidak sempurna. Kalau kita menuntut kesempurnaan dari yang tidak sempurna, yang salah kitanya, bukan si Bapak. Mari berubah. Mari merubah diri dari tergantung pada Bapak, mari bergantung ke Bapa. Maka betapa pentingnya sadar diri. Ya, saya hilang. Dan mempersiapkan diri. Tuhan yang akan menemukan saya. Dan di dalam batin yang terdalam, seperti tadi si bungsu, arti rumah itu ada di kedalaman diri kita. Mari di kedalaman diri kita, kita mencoba meyakini, mempercayai kalimat Allah mencariku, Allah mencintaiku, Allah ingin aku pulang, dan Dia ingin uh, menginginkanku pulang. Teman-teman, kalimat-kalimat seperti ini layak kita
daraskan setiap hari supaya kesulungan kita sembuh. Waspada, ada suara yang berbeda dari suara Allah. Waspada, ada suara si jahat destruktif. Allah mau mencintaimu. Gak mungkin lagi. Allah itu sama sekali nggak tertarik padamu. Allah itu lebih tertarik pada model anak bungsu itu. Kamu nggak masuk daftar favorit Allah. Ini suara kegelapan yang akan mengatakan, aduh, Allah tidak akan memperhatikanmu, boy. Nggak akan. Waspadai ya, teman-teman. Suara kegelapan ini ada dalam diri kita setiap hari. Sama dengan suara dari Allah. Setiap hari ada. Maka penting memilih. Maka saya menyarankan untuk latihan meditasi setiap hari. 10 menit aja. Mencoba mendaraskan kalimat, aku sedang dicari Allah dan akan ditemukan oleh Allah. Allah mencariku, Allah akan menemukanku. Kalau ini terus kita daraskan dan kita yakini, saya yakin kita akan sampai bertemu dengan Allah dan sampai pada tahap ini. Bersyukur aku diberi rambut yang bagus, diberi wajah yang bagus, diberi tubuh yang sehat, diberi makanan, minuman, rezeki yang cukup. Saya akan banyak bersyukur, tidak mengeluh. Memang dari persepsi yang salah ke persepsi yang benar butuh melompat. Dari mengeluh ke bersyukur butuh melepaskan pegangan dari yang kebiasaan mengeluh lalu bersyukur. Lompatan iman. Lompatan iman bisa dilatih dengan memberilah tanpa berharap dibalas pemberian. Mengasihilah tanpa berharap dikasihi balik. Mengundanglah orang untuk ikut berpesta pestamu. Nggak usah berharap nanti kamu diundang balik. Ini contoh-contoh konkret lompatan iman. Tapi saya mau menutup dengan seluruh deskripsi tentang si sulung, terutama bagaimana caranya supaya pulang. Mari melompat dari persepsi yang salah ke persepsi yang benar. Saya cukupkan sekian. Semoga Anda tidak bosan, tapi mendapatkan poin-poin yang penting.
Romo, terima kasih banyak, luar biasa. Ini repetisi rasa baru baca ini, Romo. Sudah baca, tapi direpetisi oleh Romo kok kayak baru lagi gitu. Jadi saya mau sekali lagi mengapresiasi. Semoga Romo, ya Romo, saya percaya Romo sudah berada di rumah. Jadi kalau diapresiasi pasti ya enggak gitu tadi Romo ya. Saya berterima kasih Romo membawa kami menikmati buku yang sepertinya biasa ini menjadi sangat dalam. Kami, terutama saya ya, maksudnya merasa ditampar ke sana ke sini gitu Romo. Ya, Romo, kalau boleh saya eh, sarikan sedikit. Romo tadi kan sudah memberikan kita saripati yang sangat kental gitu Romo ya. eh Romo tadi berulang kali mengatakan engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Hmm. Pada saat pengendapan tuh saya sampai menghitung Romo mengatakan itu dalam 9 slides Romo. Ya, Jadi saya sungguh merasa ya ini apa Ignatius tuh memang keren ya waktu Romo tadi di awal mengatakan kita mengaktifkan 5 indera itu Romo ya. hmm. Jadi saat apalagi waktu Romo menggambarkan pesta itu, waduh saya ikut mencium wangi makanan, menikmati minuman. Jadi eh, terima kasih Romo tadi meng-highlight bahwa asal kita meyakini bahwa Allah mencintaiku itu I am home. Gitu ya Romo. Dan satu lagi, yang kedua, bagaimana cara untuk pulang adalah merubah persepsi. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab di sesi yang kedua. Jadi ada mungkin tadi saat ditanyakan Romo belum sampai ke materi tersebut. Terlalu Eh, cepat ya berpikir. Terlalu cepat bertanya, ya. Tapi ada baik saya bacakan, mungkin saya bacakan satu ya Romo mengingat sekarang sudah jam 21.20. Oke, Anita. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ignatius Rudi Susanto. Romo, anak bungsu telah menerima bagian harta yang menjadi hak si bungsu, dan harta tersebut telah dihabiskan. Ketika kembali ke bapaknya dengan kondisi si harta bungsu nol, si bungsu diterima kembali ke rumah. Tetapi apakah masih bisa memperoleh hak bagian waris lagi? Ini ada reading between the lines ini, Romo. Oke, ya betul. Istilahmu tepat, Anita. Reading between the line gitu. Ada banyak sih teman-teman seperti yang dilihat oleh Mas Rudi ini ya. Termasuk senada dengan pertanyaan Mas Rudi itu adalah apakah si bungsu bisa menerima dirinya diterima sebagai anak? Itu kan pertanyaan juga kan. Di Injil tidak dijelaskan. Sangat mungkin loh ya, si bungsu itu masih merasa tidak layak. Lalu meskipun sudah dipestakan dia masih merasa tidak layak, aku layak lebih lebih layak jadi orang upahan gitu. Masih sangat mungkin loh. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, si bungsu bisa jadi masih menghukum dirinya sendiri Hmm. dan itu dia masih berada di negeri yang jauh, hilang. Oke, kalau menjawab pertanyaan Mas Rudi tadi, apakah dia nanti dapat warisan lagi kalau bapaknya meninggal? Kalau kalau Lukas masih hidup, saya akan tanya pada dia. Artinya apa? Em, tapi saya kok menjawabnya adalah si bungsu tetap mempunyai hak untuk mendapatkan harta lagi karena si bapak murah hati. Murah hati.
Ini nanti ada di poin, ada di bagian menjadi Bapak. Hmm. Eh, Anita dan teman-teman lain masih ingat nggak? Ada slide yang menunjukkan Bapak itu murah hati. Nampak dari ketika awal diminta, dia beri. Ketika si anak bungsu ini pulang, dia memberi baju, cincin, sandal, dan bahkan memestakan, ya kan? Nah, dua data ini menunjukkan bapaknya murah hati. Dengan ini saya menjawab pertanyaan between the lines tadi. Si bungsu yang bernama Ignatius Rudi akan mendapat warisan lagi. Tenang Mas Rudi, dapat harta lu. Terima kasih Bapak yang sangat murah hati, Romo yang murah hati, membuat kami tenang. Tenang, tenang. Tetap dapat hadiah, nak. Jangan Tenang, khawatir. tenang. Ya, asal kita merubah persepsi itu ya Romo ya, bahwa Bisa merubah persepsi. ya kita itu anak yang dikasihi dan kepada kitalah dia berkenan. Anita, nanti si sulung bisa protes lagi. Lah, dia sudah dapat, dia sudah meminta jatahnya. Terus dia sudah habiskan jatah. Kok didapat lagi? Terus Bapak kira-kira akan menjawab apa? Dia akan menjawab, iri Iri hati hatikah kalau aku murah hati. murah hati. Siap nggak? Siap nggak dinyinyirin gitu sama saya? Irikah kamu kalau aku murah hati? Nah, lo Semuanya ada ya Romo di ternyata skrip. ada Ya, tuh, ya, ternyata ya, saling semua ada. terkoneksi ya. Ya, Sangat ya, ya. sangat bicara-bicara. Ya. Baik Romo, mungkin ada satu eh, pesan lagi untuk kami para bungsu dan sulung ini supaya bisa eh, lebih peka merubah persepsi gitu Romo untuk bekal kita minggu depan menjadi seorang bapak. Teman-teman, mari menyadari terus-menerus apakah saya sedang apakah saya sedang menjadi bungsu atau saya menjadi seorang sulung. Jadi langkah pertama yang menurut saya terus-menerus harus kita lakukan adalah sadar diri, sadari diri. Ini aku sedang bungsu atau nyulung. Aish, aku sedang nyulung nih. Oke, langkah kedua melompat ke arah sebaliknya. Kalau aku iri, aku melompat. Kalau aku bungsu, bungsu dalam bentuk serakah, sadar, sadar, sadar. Jangan bungsu. Hmm. Jadi, mari menyadari saya sedang bungsu atau nyulung. Lalu yang kedua, melompat. Hmm. Kalau sudah begitu, saya kira kita akan berada di situasi yang netral ya. Diajak pesta, yes, pesta. Diajak menderita, ya oke. Ini kita diajak menderita sama si bokap. Oke, tenang aja. Nanti akan ada pesta, tenang aja. Hmm. Itu pesan untuk Ya, persiapan minggu depan, teman-teman. oke. Terima kasih Romo, terima kasih banyak untuk bekal kami mengenali diri sendiri dan mengenali cinta Bapa buat kami. Minggu depan teman-teman pastikan untuk tetap bergabung. Kita akan merepetisi bersama Romo, kita akan mengulang si Bapa dan menjadi seorang Bapa yang pasti juga sangat mendalam dan eh, menyentuh. Pastikan teman-teman tetap bergabung. Sebelum kita berdoa penutup dan mohon berkat Tuhan melalui Romo, ada beberapa pengumuman. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang telah memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA 60445358887 atas nama Indriani I atau Liliana. Persembahan kasih ini akan digunakan untuk membantu pendidikan Jesuit muda
dan kelangsungan webinar Selasa malam. Silakan Bapak Ibu yang terketuk hatinya bisa mentransfer melalui rekening tersebut. Bagi yang hari ini baru bergabung, ini adalah QR untuk bergabung dalam WAG komunitas webinar Selasa malam. Atau bisa juga minta dimasukkan ke dalam grup dengan menghubungi Maria di 0812 9993 2022. Dalam WA komunitas ini, selain pengumuman terkait webinar dan pertemuan-pertemuan offline, juga akan dibagikan materi pengajaran Romo Nano. Terutama bagi yang terlambat bergabung dapat membaca kembali materi yang dibagikan melalui WAG ini. Teman-teman yang belum memiliki buku Kembalinya Si Anak Hilang dapat memilikinya dengan menghubungi penerbit Kanisius melalui WA Ibu Ayun 0822 3747 8080. Selamat membaca dan berefleksi. Minggu depan kita akan merepetisi kisah Bapa dan menjadi Bapa. Pastikan teman-teman bergabung kembali, kita akan bersama-sama belajar bersama Romo Nano. Mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa, nanti akan ditutup dengan berkat Tuhan melalui Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Adil dan Pengasih, kami bersyukur karena Kau buka mata hati kami dalam persepsi keliru tentang kebahagiaan. Kami menyadari di dalam diri kami masing-masing memiliki perilaku sebagai anak bungsu yang serakah dan meninggalkan rumah, maupun anak sulung yang iri hati dan marah. Namun Engkau tetap menerima kami apa adanya, dan mencari kami untuk turut serta dalam kebahagiaan-Mu. Berilah kami kekuatan dan keberanian dalam mengambil lompatan iman, untuk mengasihi tanpa mengharap dicintai, memberi tanpa berharap diberi, mengundang tanpa berharap diundang, percaya dan selalu bersyukur kami dicintai Bapa. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Allah Bapa yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita sekalian, Anda, orang-orang dekat Anda, suami, istri, anak-anak, orang tua, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Thank you, Pastor. Makasih, Thank you, Romo. Albert. Thank you, Romo. Bye-bye. Good night. Terima kasih, Romo. Terima kasih.